Lalu bagaimana kita berzikir itu dengan pahala yang sebanding dengan berzikir dengan ingat kepada Allah setiap saat, setiap kedipan mata berzikir, setiap hembusan nafas berzikir. Akhirnya para ulama punya gaya berzikir. Gimana caranya? Dibuatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu orang tua kami di kampung kami di daerah Kuala Ledong, tepatnya desa Teluk Pulai Luar, punya zikir yang mereka baca setiap kali mereka selesai sholat. Setiap mereka sholat, mereka berzikir. Setelah berzikir kemudian berdoa. Kemudian setelah mereka berdoa, sebelum mereka salam-salaman, mereka akan membaca zikir ini. Apa zikirnya? Zikirnya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dahulu karena kami masih kecil-kecil, kami tidak tahu apa dan dari mana mereka mendapatkan zikir yang semacam ini. Akhirnya kami pun hanya ikut-ikut. Jadi mereka baca, kami pun baca, dan kami tidak tahu dari mana mereka dapatkan zikir yang semacam itu. Dan setelah beberapa tahun kami meninggalkan kampung halaman, belajar di luar kampung, mencari ilmu, akhirnya kami menemukan bahwa zikir yang mereka lakukan itu dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah kitab yang berjudul Minhatul Ilah. Di dalam kitab Minhatul Ilah yang dikarang oleh Al-Habib Salim bin Hafidh, beliau menuliskan zikir, faedah zikir itu atau tata cara, dalil tentang zikir tersebut di dalam kitabnya. Beliau menyebutkan bahwa yu'ta bihadza dzikri arba'u marrat. Dibaca zikir ini, kata beliau, arba'u marrat, sebanyak 4 kali. Ba'da kulli salatin maktubatin. Kapan dibaca? Setiap selesai salat fardu. Setiap selesai salat fardu. Persis seperti yang dilakukan oleh orang tua kami dahulu di kampung. Dibaca setiap selesai salat. Berapa kali? Empat kali bacaan. Hanya saja di kampung kami dahulu itu dibaca hanya 3 kali, tidak sampai 4 kali. Apa yang dibaca? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Inilah yang dibaca ketika mereka selesai salat, selesai berdoa, sebelum salam-salaman. Zikir semacam ini adalah tata cara para ulama untuk mempermudahkan seseorang berzikir. Tata cara para ulama untuk memudahkan orang berzikir. Kita akui kita ini adalah makhluk yang lalai. Kita tidak bisa setiap saat berzikir kepada Allah. Kita tak bisa setiap bernafas itu berzikir kepada Allah. Kita tak bisa setiap kedipan mata kita itu untuk ingat kepada Allah. Karena kadang kita lalai, kadang kita ingat. Bahkan kadang lebih banyak kita lalai dari Allah daripada kita ingat. Lalu bagaimana kita berzikir itu dengan pahala yang sebanding dengan berzikir dengan ingat kepada Allah setiap saat, setiap kedipan mata berzikir, setiap hembusan nafas berzikir. Akhirnya para ulama punya gaya berzikirnya. Gimana caranya? Dibuatlah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam setiap kedipan mata dan hembusan nafas.
Kemudian berapa jumlah zikirnya? Jumlah zikirnya adada ma wasi'ahu ilmullah, sebanyak apa yang Allah ketahui. Ini juga adalah gaya atau style para ulama dalam memudahkan kita untuk berzikir. Kita mungkin tidak sanggup untuk berzikir sampai ribuan kali, ratus ribuan kali, atau bahkan jutaan kali, kita mungkin tidak bisa. Jadi para ulama memudahkannya. Gimana caranya? Dibuatlah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adada ma wasi'a ilmullah, sebanyak apa yang Allah ketahui. Ada para ulama itu berzikir alfu alfi salatin ala sayyidina Muhammad, sejuta salawat untuk Nabi Muhammad. Ada yang membuat alfu alfi salatin ala sayyidina Muhammad, 1 miliar salawat untuk Nabi Muhammad. Apakah zikir dengan sejuta salawat untuk Nabi Muhammad akan dikasih sejuta salawat, pahala sejuta salawat? Itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita berzikir dengan seperti itu, dengan harapan pahala seperti itu juga. Jadi ada yang berzikir seperti itu, 1 juta salawat untuk Nabi Muhammad, 1 miliar salawat untuk Nabi Muhammad, 1 triliun salawat untuk Nabi Muhammad. Apakah akan dikasih pahala 1 miliar, 1 juta, atau 1 triliun? Itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir-zikir seperti itu masih dibatasi dengan angka. Masih ada yang mengatakan 2 triliun salawat untuk Nabi Muhammad. Di dalam lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah, itu seolah-olah dia mengatakan sebanyak apa yang Allah ketahui, aku ucapkan la ilaha illallah. Sebanyak apa yang Allah ketahui, aku ucapkan la ilaha illallah. Berapa yang Allah ketahui tidak ada batasnya. Kita tidak bisa membatasi pengetahuan Allah dengan angka. Apakah pengetahuan Allah itu sebanyak 2000 triliun? Pasti lebih. Apakah 3000 triliun? Pasti lebih. Maka zikir dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu seolah-olah dia ingin mengatakan, aku berzikir la ilaha illallah sebanyak apa yang Allah ketahui. Seolah-olah dia bilang, aku berzikir la ilaha illallah tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena pengetahuan Allah pun tanpa batas. Untuk itulah kita katakan tadi, cara para ulama memudahkan kita untuk berzikir. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, itu adalah zikir yang diamalkan oleh para ulama. Dan orang-orang tua kami dahulu di kampung, ternyata mereka mengamalkan amalan yang memang betul-betul terdapat di dalam kitab-kitab para ulama. Kami yang baru belakangan mengetahui, mungkin karena sedikitnya ilmu kami, dan mereka lebih dahulu hidup, tentu mereka lebih dahulu mengenyam pendidikan dari ulama-ulama kami yang hidup di kampung kami ketika itu. Jadi dengan ini mudah-mudahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah ini, mudah-mudahan kalau lagi tidak kalau sudah mungkin tidak diamalkan lagi di kampung kami, mudah-mudahan zikir yang ini dihidupkan kembali di kampung-kampung kami. Mungkin pesan ini khusus untuk yang sekampung dengan kami. Mudah-mudahan zikir ini kembali dihidupkan. Dan untuk yang tidak mengamalkan, mudah-mudahan bisa diamalkan dan sama-sama kita amalkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.